Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya, dan Allah jadikan sebagian di antara hambanya memiliki keinginan untuk belajar. Walaupun barangkali di antara bapak ibu ada yang menempuh perjalanan yang jauh dalam kondisi gerimis, jalanan becek, tapi tetap mau hadir di masjid ini. Anda mau nyari apa? Nyari minuman? Atau nyari teman? Atau nyari apa, Pak? Nyari ilmu. Baik. Jadi seperti apa nilai dari istimewanya ilmu sampai kita harus memperjuangkannya? Kita tahu bahwasanya Nabi SAW mendapatkan ilmu dari Allah itu melalui perjuangan yang berat. Jadi sampai Nabi SAW sendiri ketika mendapatkan ilmu dari Allah, beliau sendiri juga mengalami perjuangan yang berat. Beratnya di mana, Pak? Pertama kali ketika beliau mendapatkan wahyu. Nabi SAW menyendiri di sebuah gua. Apa nama guanya? Gua Hira. Gua Hira itu ada di mana, Pak? Gua Hira ada di mana? Di Mekah ya, Masya Allah. Gua Hira ada di Arab. Di sebuah bukit namanya Jabal Nur. Di atas. Sehingga untuk bisa sampai ke Gua Hira, kalau sekarang orang naik dan jalannya sudah ditata dengan baik, ada tangga-tangganya, itu butuh waktu kurang lebih 40 menit untuk saat ini. Sehingga dulu di zaman Nabi SAW belum ada jalan yang diperbaiki seperti sekarang, mungkin butuh waktu lebih lama. Sesampainya beliau ketika berada di Gua Hira, beliau menyendiri dalam beberapa waktu. Hingga kemudian tiba-tiba muncul sosok yang sama sekali tidak pernah beliau kenal. Di malam hari menutupi pintu gua, kemudian mendekap Nabi SAW dari belakang. Coba Bapak bisa bayangin ya, di dalam gua sendirian, malam hari, gelap, guanya di atas bukit, jauh dari pemukiman penduduk. Anda teriak gak bakalan ada yang dengar. Tiba-tiba ada yang merangkul Bapak dari belakang. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya? Apa yang akan Anda lakukan, Pak? Gimana, Pak? Balik lagi? Balik lagi maksudnya gimana? Mau lari, bahaya itu. Bisa mati orang. Sehingga kalau kita lihat ya, bentuk Jabal Nur, Masya Allah, terjal. Dan kalau turun lari, orang bisa jatuh mati. Tapi subhanallah, Nabi SAW ketika itu masih bertahan. Mungkin kalau kita pingsan. Karena orang kalau saking takutnya yang terjadi apa? Bisa sampai pingsan. Sehingga mungkin kalau kita akan pingsan. Dalam posisi itu Nabi SAW tidak pingsan. Mental beliau berbeda dengan mental orang biasa. Namun Nabi SAW mengalami ketakutan yang luar biasa. Saking takutnya, orang takut itu sampai bisa demam. Walaupun ketika itu Mekah tidak sedang musim dingin, tapi karena Rasulullah SAW saking takutnya sampai beliau menggigil. Pulang dari gua itu menuju ke rumahnya menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Lalu beliau mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Kenapa minta diselimuti? Pak, kota Mekah kan anget, Pak. Kok sampai Nabi SAW minta diselimuti? Cukup berjemur di luar, bisa kering itu.
Tapi beliau minta diselimuti karena demam. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Dalam posisi beliau demam karena ketakutan. Itulah beratnya manusia ketika menerima ilmu. Jadi memang ini sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan, sehingga dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah, hikmah yang dimaksud di sini adalah al-ilmu, faqad utiya khairan katsira, berarti dia diberi anugerah yang besar, kebaikan yang banyak. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita mau bahas tentang konsep rizki. Ada apa di balik rizki yang selama ini kita rasakan dan selama ini kita nikmati? Bahkan mungkin banyak di antara kita yang sama sekali tidak mensyukurinya. Padahal sebenarnya ini bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya agar mereka bisa bertahan hidup di dunia. Jamaah dimuliakan Allah, kita sebagai makhluk Allah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan itulah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu agar manusia bisa menjalankan tugas ini, Allah kasih mereka kelengkapan berupa fasilitas hidup. Fasilitas hidup itulah rizki. Mereka dikasih makanan, mereka dikasih pakaian, mereka dikasih tempat tinggal, mereka dikasih fasilitas untuk hidup. Sehingga manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ketika mereka diberi fasilitas hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diberi fasilitas hidup oleh Allah tidak hanya manusia. Siapapun makhluk yang bernyawa diberi oleh Allah rizki. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bergerak kecuali Allah yang menjamin jatah rizkinya. Baik, berarti di sini ada dua yang perlu kita pahami. Ada tugas yang merupakan tujuan utama kita diciptakan, dan ada fasilitas agar manusia bisa menjalankan tugas. Maka pertanyaannya, ketika kita hidup sampai usia sekarang, mana yang lebih banyak Bapak lakukan? Menjalankan tugas ibadah atau mencari fasilitas hidup? Mana yang lebih banyak kita cari, Pak? Menjalankan ibadah yang merupakan tujuan kita diciptakan, atau lebih banyak mencari fasilitas hidup? Yang mana? Yang mana, Pak? Nomor 2. Berarti kan orang ini salah fungsi. Tujuan kamu itu bukan mencari fasilitas hidup, tapi tujuan kamu adalah bagaimana kau menjalankan fungsi kau diciptakan, beribadah kepada Allah. Tapi kenyataannya manusia salah orientasi. Yang dia kejar justru mencari fasilitas hidup, sementara dia melupakan yang pertama, yang merupakan tujuan utama dia diciptakan. Sehingga dalam waktu 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung lebih banyak aktivitas dunia atau aktivitas orientasi akhirat? Kita semuanya sepakat lebih banyak dunia. Baik. Oleh karena itulah di sini kita perlu paham ya tentang bagaimana konsep rizki itu, agar setidaknya kita bisa mengatur aktivitas kita, mengolah suasana batin kita sehingga bisa lebih tepat dalam menyikapi harta dan dunia. Baik. Sekarang kita awali yang pertama. Yang pertama, bahwa setiap makhluk baik yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Wah, kalau kayak gini kita juga paham, Pak. Iya, memang kita paham. Tapi kenyataannya praktek kita lebih banyak bertentangan dengan apa yang kita pahami. Saya ulang ya.
konsep rizki dalam Islam. Yang pertama, bahwa setiap makhluk baik yang berakal maupun yang tidak berakal, jatah rizkinya telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin jatah rizkinya. Baik. Sehingga jangankan manusia yang diperintahkan untuk ibadah, binatang yang tidak berakal saja Allah Subhanahu wa taala telah menjamin jatah rizkinya. Oleh karena itu, pemahaman manusia akan hal ini, dia memahami bahwasanya jatah ini tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Sebab yang namanya jatah itu pasti ditakar. Yang namanya jatah, dia pasti ditakar. Kamu diberi jatah berarti telah diberi takaran senilai tertentu yang itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Dan juga tidak akan pindah ke tempat orang lain. Maka ada ungkapan, sesuatu yang sudah ditakar tidak akan tertukar. Cuman kenyataannya terkadang orang kalau sudah paham seperti ini sulit untuk mengaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga dia kejar itu dunia sampai mohon maaf meninggalkan kewajiban yang paling asasi. Saking sibuknya dengan kegiatan mencari dunia sampai rajumatan. Wonten boten Pak? Ada enggak? Ada, banyak. Saking sibuknya ngejar dunia sampai tidak sholat, ada? Banyak. Mohon maaf, saking sibuknya di sawah sampai sholat asar ditunda. Masya Allah. Jam berapa adzan asar di sini? Jam berapa adzan asar di sini? Enggak, saya dengar jam 4:30. Sampai sebagian orang yang ketika datang pertama kali, jam 4:30 kok gak adzan asar iki? Sing keliru takmirin apa pripun? Oh Pak, ini kan wilayah pertanian Pak. Sehingga banyak masyarakat di sini petani. Terus nunggu jamaahnya pulang dari sawah baru adzan asar. Maksudnya gimana itu? Apa waktu asar kita geser aja itu? Sehingga waktu asar kalau dalam definisi fikih gimana? Ketika tinggi atau panjang bayangan sama dengan tinggi benda. Kalau sekarang kurang lebih jam 2:30, diudzur sampai jam 4 atau diudzur sampai 4:30. Subhanallah. Dan itu bukan perbuatan 1-2 orang. Kalau perbuatan 1-2 orang mungkin masih wajar. Itu resmi masyarakat. Sampai adanya diudzur. Jadi kira-kira yang lebih penting mana? Salat asarnya atau nyambut gawe? Oke? Yang lebih penting mana? Nyambut gawe ya? Berarti lanjutkan kalau kayak gitu. Masya Allah. Di sebagian daerah memang demikian. Sehingga mereka punya kebiasaan adzan asar ditunda dan penundaannya nggak tanggung-tanggung sampai lebih dari 1 jam. Kita perlu paham begini Pak. Salat itu ibadah yang ditetapkan oleh Allah waktunya. Allah Ta'ala berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi orang mukmin mauqutan yang telah ditetapkan waktunya. Sehingga yang menetapkan waktu Allah. Lalu waktu asar itu ada 2. Ada yang disebut dengan waktu ikhtiyari. Ada yang disebut dengan waktu daruri. Bedanya apa itu Pak? Waktu ikhtiyari adalah waktu di mana orang boleh milih. Anda mau kerjakan di awal, jadi misalnya rentang waktu ikhtiyari 1 jam. Kau mau kerjakan di awal, di tengah, di akhir silahkan. Ini namanya waktu ikhtiyari. Walaupun kamu tidak punya udzur, kau tunda di rentang waktu ikhtiyari, boleh. Yang kedua waktu daruri. Waktu daruri itu apa Pak? Waktu yang berlaku bagi mereka yang punya udzur syar'i dalam kondisi darurat. Contoh, karena safar atau karena sakit sehingga butuh istirahat yang lebih panjang, atau karena
faktor tertentu sehingga membuat dia harus tertunda sholatnya. Itu namanya waktu dia boleh sholat di waktu daruri, karena dia punya uzur, dia dalam keadaan darurat. Baik, kira-kira ke sawah itu termasuk uzur enggak? Uzur Pak Ustadz, golek rezeki, Masya Allah. Sehingga ini bisa jadi alasan untuk menunda waktu sholat. Setuju Pak? Ya? Dan itu tiap hari. Itu tiap hari. Mungkin walhamdulillah kalau masyarakat di sini lebih mending keadaannya dibandingkan masyarakat yang ada di Jakarta. Pulang kerja, keluar kantor jam 5. Dengan kemacetan yang sedemikian rupa, dia sampai rumah jam 8 malam. 3 jam. Dari pulang kerja sampai rumah. Maghribnya ada di mana Pak? Di jamak takhir dengan isya. Kapan Anda melaksanakan jamak takhir maghrib? Senin sampai Jumat. Subhanallah. Berarti selama 5 hari, ya waktu sholat tinggal 4. Ya. Subuh, duhur, asar, isya. Maghrib tidak ada. Itu kalau kasus seperti yang di NTB ya, ada salah satu di antara wilayah tertentu yang mereka punya keyakinan waktu telu. Sholat itu hanya ada 3 waktu. Maghrib, isya, subuh. Sholat siang tidak ada. Sehingga orang yang ada di sana memahami bahwasanya siang hari itu nggak ada sholat wajib. Duhur, asar tidak ada. Ada namanya sholat waktu telu. Maghrib, isya, subuh. Saya tidak tahu apakah budaya ini masih bertahan atau tidak. Tapi ini kan bahaya. Meyakini sebuah kewajiban hilang. Lalu gimana Pak? Ya Anda tidak boleh kayak gitu. Tapi Pak, yang namanya kerja kan pulang jam 5. Kalau kita melakukan perjalanan macet di jalan, mau mampir di rest area nggak ada. Sepanjang tol dari mulai Jakarta sampai Bogor. Kita mau sholat tepat waktu maghrib, nggak nemu. Sepanjang Jakarta sampai Depok nggak nemu untuk tempat sholat. Kendaraan menepi di pinggir untuk sholat nggak mungkin. Terus gimana itu kira-kira? Ya kalau sampai 5 hari seperti itu terus menerus, berarti Anda menghilangkan waktu sholat. Maka kembali kepada kaidah tadi. Kamu itu diciptakan untuk tujuan apa? Beribadah. Sementara dunia kamu itu sifatnya apa? Itu fasilitas dari Allah. Allah kasih kau rizki, itu jaminan. Maka jamaah, karena orang salah orientasi, justru lebih sibuk nyari fasilitas dan melupakan tujuan utama dia tercipta. Sehingga seharusnya gimana Pak kalau kayak gini? Prioritaskan tujuan kamu. Sebab itu fungsi kamu diciptakan. Dan kau tidak perlu khawatir, fasilitas pasti terjamin. Baik, solusi untuk orang Jakarta gimana kira-kira? Solusi untuk teman-teman Jakarta gimana kira-kira? Nah, pulang setelah maghrib, itu mungkin lebih aman. Pulang setelah maghrib, itu lebih aman. Sehingga Anda bisa kerjakan sholat maghrib tepat pada waktunya. Nanti sholat isya Anda bisa kerjakan setelah sampai rumah, tepat pada waktunya. Baik, yang kedua sekarang, solusi untuk orang Banjarnegara yang adanya ditunda itu kira-kira gimana? Oh, dijual tanahnya, Masya Allah. Dijual tanahnya ganti orang yang ngelola sama aja. Jadi kira-kira solusinya gimana? Oke? Solusinya berat nggak kira-kira kalau pas asar pulang? Nanggung? Nanggung kenapa? Ya pulang dulu nanti balik lagi ke sawah. Itu kira-kira butuh waktu berapa? Jadi sawah ke rumah balik lagi ke sawah? 10 jam? Masya Allah. Jadi ini hanya masalah dia lebih prioritas yang mana? Seharusnya lebih mementingkan yang mana? Kalau piyambake sadar kudune sing awake dhewe diciptakan oleh Allah itu menghamba kepada Allah. Pak, boleh nggak Pak sholat di sawah? Monggo, silakan sholat di sawah. Mungkin Anda bisa berjamaah dengan teman-teman kanan kirinya yang tetangga sawah, sehingga tidak harus pulang ke rumahnya atau ke masjid yang ada di kampungnya. Silahkan kalau mau sholat di sawah, tapi tepat waktu. Kalau pakai waktu doruri, kira-kira nek ning sawah darurat boten? Darurat Pak itu Pak. Masya Allah. Kalau darurat kok bendino Pak? Kenapa darurat seumur hidup setiap hari?
Darurat itu kan kondisi yang sifatnya insidental, sesekali, sekali, dua kali, karena ada faktor tertentu. Tapi kalau sampai tiap hari dan itu nggak pernah putus kayak gitu dari mulai pertama kali dia kerja sampai dia pensiun jadi petani, yang kayak gini nggak boleh. Ini namanya menggeser waktu sholat. Kalau di rentang waktu ikhtiari mungkin masih ditoleransi, tapi kalau sampai waktu daruri ini nggak boleh. Kenapa masuk waktu daruri tidak boleh? Orang yang tidak punya uzur, dalam keadaan dia longgar, secara sengaja menunda sholat di waktu daruri, dia berdosa, walaupun sholatnya sah. Maka waktu sholat asar itu definisinya bukan dari mulai masuk waktu asar sampai maghrib, tapi ada dua, ada waktu ikhtiari dan ada waktu daruri. Kalau jenengan punya udzur di waktu daruri silahkan. Kalau tidak punya udzur, milih waktu daruri. Nabi SAW pernah ngasih peringatan. Beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Kaya ngono lho salate wong munafik. Kaya ngono salate wong munafik. Yajlisu yarkubu syamsa. Mau lunggah-lungguh ngenteni matahari tenggelam. Kalau bahasa kita lunggah-lungguh ndelok jam, kosek, engkosek, gitu. Hatta idza gharaba baina qarnai syaitan, sampai ketika matahari mau tenggelam di antara dua tanduk setan, naqara arba'an, dia mematuk 4 kali, la yadhkurunallaha illa qalila, enggak ingat Allah kecuali hanya sebentar. Sehingga begitu mepet mau maghrib, ge salat, itu pun cepat. Digambarkan Nabi SAW dengan apa? Kayak dene pitik nyucuk, seperti ayam yang mematuk 4 kali karena rukuk dan sujudnya terlalu cepat. Disebut oleh Nabi SAW salatul munafik, salate wong munafik. Senengane ditunda-tunda sampai ketika matahari mau tenggelam barulah dia salat. Nah, muncul pertanyaan, terus waktu daruri itu yang batasannya apa, Pak? Antara waktu ikhtiari dengan waktu daruri. Para ulama menjelaskan, batasan waktu ikhtiari adalah dari mulai masuk waktu asar, bayangan benda sepanjang apa? Tingginya. Sampai matahari kuning. Karena kalau matahari di awal asar, itu masih terasa panas, masih putih. Nah, ketika sudah mulai semburat kuning sampai merah tenggelam, ini waktu daruri. Sehingga kalau belum kuning, matahari masih putih, ini Anda masih di waktu ikhtiari. Makanya kalau nunda-nunda tadi ya, asarnya ditunda, ya aja kebablasan. Maghrib jam 5:30, adzan asar 4:30. Kira-kira sudah masuk waktu daruri belum? Sudah masuk belum? Mungkin sudah masuk. Maka yang kayak gini barangkali perlu diluruskan, nggih. Nggih nyuwun pangapunten, mungkin ini akan sedikit bersinggungan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Terutama masyarakat yang dominan mereka adalah petani, tapi posisi sholat digeser. Alhamdulillah budaya ini tidak menyebar ke seluruh Nusantara. Saya jumpai ini 1 di Banjarnegara, 2 di Banjarnegara, di Wonosobo, gitu. Purwokerto nggih ngoten. Magelang, Cilacap ada juga. Cilacap. Alhamdulillah wong Jogja tidak terpengaruh. Ya mudah-mudahan ini enggak sampai ke Jogja. Ya kalaupun mau geser, yang geser jangan terlalu jauh. Misalnya cuma setengah jam, itu masih di waktu ikhtiari. Kalau 1 jam insya Allah masih di waktu ikhtiari. Cuman ini perlu untuk kerjasama, sehingga sampaikan kepada masyarakat. Timbangannya sholatnya diudzur, adanya sampai diudzur dan seterusnya. Monggo lebih baik ini aja, kita sholat tepat waktu, bar sholat langsung balik ke sawah. Ya kan lebih nyaman, sehingga tidak ada beban. Cuman kadang orang lebih ngeboti gawean timbangane ibadah. Memang inilah ujian ya.
Sehingga sholat asar ini termasuk di antara banyak orang bilang sholat yang paling nanggung niku asar. Tapi itu ujian. Sejauh mana kau lebih mementingkan ibadahmu, ujian Rabbmu, Allah perintahkan kau untuk sholat tepat waktu, dengan kau lebih mementingkan kepentingan duniamu. Padahal jatah rizkimu tidak bakalan geser. Sampean nambah jumlah jam kerja, biasanya petani itu jam kerjanya berapa jam, Pak? Jam kerja petani. Masuk kantor jam pinten petani ini, Pak? Jam itu. Jam 7 berangkat, ya? Kayaknya sebelumnya, jam 6 itu sudah berangkat. Jam 6 sudah berangkat. Pulang kantor jam berapa? Istirahat siang, menjelang duhur, pulang ya. Terus berangkat lagi jam berapa? Jam 1, pulang jam 5. Masya Allah. Nyambut gawe 8 jam. Baik. Kalau asar pulang, wah nanggung ya Pak. Gupak lendut, ini masih penuh dengan lumpur, penuh dengan lumpur yang ada di badan Anda itu suci. Lumpur di badan itu suci. Sehingga boleh nggak Pak dipakai sholat dalam kondisi berlumpur? Boleh? Boleh. Kenapa Pak? Itu suci. Maka misalnya jenengan di sawah ya, ngumpulin teman-temannya yang ada di kanan kirinya. Ayo melu sholat kabeh jamaah ning kene. Wis rasa mulai gak apa. Azan, komat di situ salat asar. Dalam keadaan berlumpur, boleh nggak? Apa salahnya? Sebab tanah itu tidak najis. Yang najis itu isi perut kita itu najis, Pak. Maka mungkin banyak orang yang mencurigai, itu najis nanti, najis apanya? Kan itu penuh dengan tanah, penuh dengan debu. Tanah debu itu dipakai tayamum, alat untuk bersuci. Tidak najis. Najis itu ada di perut kita. Kecuali kalau Anda misalnya buang air, kemudian terkena celana, nah itu beda lagi, sehingga celananya harus dicuci. Tapi kalau tidak ada kasus seperti itu, hukum asalnya pripun? Hukum asalnya suci. Dulu para sahabat, mereka ketika beraktivitas di ladang, mereka sholat. Mereka ketika beraktivitas jauh dari pemukiman, mereka sholat. Sehingga sholat di setiap tempat. Sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan semua permukaan bumi ini adalah tempat sholat dan bisa dipakai untuk alat bersuci. Baik, ini yang pertama. Menyadari akan pentingnya pemahaman bahwasanya rizki itu sudah dijamin oleh Allah sehingga tidak geser, tidak bertambah, tidak berkurang dan tidak akan tertukar karena sudah Allah takar. Sudah Allah takar. Baik. Pernah ada seorang ulama, beliau didatangi oleh masyarakat karena ketika itu terjadi inflasi, harga-harga barang pada naik. Kemudian mereka mengatakan, wahai syekh, laqad ghala si'ru, banyak harga naik. Jadi ini gimana? Namanya orang awam kan biasanya suka ngersuloh ya, ngersulohnya kepada ulama, kepada tokoh agama. Lalu beliau ngasih sebuah pemahaman yang penting sekali untuk kita catat. Beliau rahimahullah menyampaikan, la ubali walau kana habbata syairin bidinar. Aku enggak peduli berapapun kenaikan harga, walaupun andaikan saupo tahu Pak? Satu butir gandum, satu butir beras, itu namanya apa? Satu butir beras itu namanya apa? Saupo, nggih? Sama berarti bahasanya. Saklas. Walaupun sak las, satu butir beras harganya 1 dinar. 1 dinar itu sekarang kurang lebih 8 juta. Aku enggak peduli berapapun kenaikan harga. Andaikan beras 1 biji itu harganya 1 dinar, aku enggak peduli. Jadi sampeyan mangan sak puluhan itu ratusan juta. Aku enggak peduli. Alayya an a'budahu kama amarani. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan untukku. Wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Dan Allah menjamin rizkiku sebagaimana yang Dia janjikan.
Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Bersabarlah, perintahkan keturunanmu, keluargamu untuk menjaga salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk menjaga salat. La nas'aluka rizqa, Allah mengatakan, aku tidak minta rizki darimu. Nahnu narzuquka, aku yang memberi rizki kepadamu. Sehingga ulama ini mengatakan, aku enggak peduli dengan aneka harga barang yang naik-naik itu. Kewajibanku adalah beribadah kepadanya sebagaimana yang dia perintahkan untukku. Dan Allah menjanjikanku akan memberikan aku rizki sebagaimana yang dia tetapkan untukku. Subhanallah. Jadi kayak gitu cara meyakini rizki sudah ditetapkan. Artinya wis rasa ngoyo-ngoyo, iki ana kewajiban ayo dilakoni. Kamu meninggalkan pekerjaan karena melaksanakan kewajiban, enggak bakalan mengurangi jatah rizkimu. Awakmu ngoyo sampai meninggalkan kewajiban juga enggak bakalan menambah rizkimu. Karena semuanya sudah ditetapkan. Selanjutnya, konsep yang kedua. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menikmati semua jatah rizkinya. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menikmati semua jatah rizkinya. Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah pesan. Beliau bersabda, Inna ruhal kudus nafatha fi raw'i. Saat temene Roh Kudus niku sinten, Pak? Malaikat Jibril alaihissalam. Sesungguhnya Roh Kudus membisikkan dalam batinku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa tastakmila ajalaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menikmati semua jatah rizkinya dan telah digenapkan jatah umurnya, telah digenapkan ajalnya. Wa in abta'a anha, meskipun bisa jadi datangnya agak terlambat. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hambanya itu tidak langsung sekaligus bleng dadi siji. Tapi diberikan oleh Allah secara gimana? Bertahap. Saide. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, wa in abta'a anha, bisa jadi rizki itu datangnya agak terlambat. Lalu beliau SAW ngasih peringatan, fala tastabdi'u anha. Nek ngono awakmu ojo sampai duwe penyakit istibtok. Jangan sampai kau punya penyakit istibtok. Pripun Pak penyakit istibtok niku Pak? Nanti kita jelaskan. Kemudian beliau kasih arahan, khudzu ma khulla wa da'u ma hurrim. Ambil yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan. Ini hadis yang beliau sampaikan. Baik. Sekarang coba kita detailkan apa yang tadi disampaikan Nabi SAW. Beliau mengatakan tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali apa tadi? Dia telah menikmati semua jatah rizkinya dan telah memenuhi semua jatah umurnya. Maka tidak ada orang yang ajalnya dia percepat atau dia tunda walaupun sesaat. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Menungso niku nek ajale wis teka, ora bakalan iso dipercepat walaupun sesaat atau ditunda walaupun sesaat. Kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dipercepat atau ditunda sesaat. Lho Pak, jarene wong niki nek duwe jimat matine angel. Aku duwe tangga kaya ngene iki, Pak. Ora mati-mati. Mlebu rumah sakit. Padahal awake wis ra kuat apa-apa nggih. Kan banyak ya orang komentar kayak gitu nggih. Betul enggak Pak? Jimat itu bisa menunda kematian? Betul? Salah atau benar? Salah. Kenapa Pak? Sebab yang punya nyawa itu Allah dan tidak ada yang bisa mengendalikan hilangnya nyawa maupun datangnya nyawa kecuali Allah.
Maka makhluk tidak bisa memberi nyawa, sebagaimana pula makhluk tidak bisa menghilangkan nyawa. Satu-satunya yang punya nyawa itu Allah. Maka jimat tidak bisa menunda kematian dan tidak bisa mempercepat kematian. Tapi Pak, ono wong duwe jimat ora mati-mati. Ini ku pripun niku? Berarti kan bener. Memang durung wayahe mati kok. Jangankan yang punya jimat, yang enggak punya jimat ora mati-mati juga ada. Ya so pinten jenengan 90. Nyekel jimat boten kok kula. Ada yang kayak gitu? Nabi Nuh itu enggak punya jimat. Umurnya lebih dari 1000 tahun. Baik. Lah terus kalau ada orang punya jimat kok matinya susah itu bukan karena tertunda mati. Namun yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala terkadang menghukum sebagian hamba yang melakukan perbuatan salah sebelum kematiannya. Bentuk hukuman itu apa? Sadurunge mati lorone dibuat parah. Sebelum mati dia dihukum oleh Allah, sakitnya keras, susah untuk ketika meninggal dibuat oleh Allah susah. Sehingga dia mengalami sakaratul maut yang lebih parah. Dia mengalami sakaratul maut yang lebih parah. Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang menghukum hambanya sebelum kematiannya. Kita pahami seperti itu. Jadi kalau ada orang duwe jimat kok orang mati-mati, itu karena Allah memberikan hukuman kepada yang bersangkutan, bukan karena tertunda ajal. Sebab ajal tidak mungkin bisa ditunda. Sebagaimana tadi ya, manusia tidak bisa memberikan arwah dan tidak bisa mencabut arwah. Makanya tukang sihirnya Fir'aun ketika mereka melemparkan tongkat, mereka melemparkan tali, terus berubah jadi apa? Jadi ular. Itu ular beneran atau ular hayalan? Ular hayalan. Kenapa Pak? Tukang sihir nggak bisa ngasih nyawa ular. Sehingga pada saat mereka melemparkan tali, kemudian mereka sebulkan nyawa, mereka tiup nyawa, itu tidak bisa Pak. Manusia tidak punya apa? Kekuatan memberi nyawa. Karena itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, yukhayyalu alaihim, dihayalkan seolah-olah itu adalah ular. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan sahiru a'yunan nas wastarhabuhum. Tukang sihirnya Firaun itu menyihir pandangan mata manusia dan membuat mereka takut. Masya Allah. Adik nyari siapa? Coba nyari siapa, Dek? Bapaknya hadir di kajian ini atau jangan-jangan di rumah? Kasihan, Masya Allah. Coba dicari di luar, kalau nggak di luar. Baik. Kita lanjut ya. Jadi tukang sihir Fir'aun gimana? Tidak bisa ngasih nyawa. Sehingga pada waktu mereka mengubah tali tongkat jadi ular, yang terjadi apa Pak? Yang disihir itu pandangan mata manusia. Seolah-olah yang terlihat itu ular, padahal aslinya tetap tali. Karena sihir tidak bisa ngasih nyawa. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu bangun tidur kok tiba-tiba di dindingnya penuh dengan ular, ya, dan Anda yakini itu sihir, ketika Anda sentuh tetap dinding. Tapi ngentup ya Pak, wah berarti ular beneran itu. Nah, maka perlu hati-hati juga. Baik, kita lanjutkan. Dalam kondisi inilah kita perlu menyadari bahwa arwah manusia ada di tangan Allah. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda. Enggak ada istilah kalau orang pakai jimat berarti matinya bisa ditunda, tidak ada. Adanya adalah Allah kasih hukuman kepada dia menjelang kematiannya, sebelum nanti dia bisa mendapatkan hukuman yang lebih parah setelah itu. Selanjutnya, rizki hamba juga akan dipenuhi oleh Allah ketika dia mati. Maka tidak ada istilah jatah rizki ketinggalan, itu tidak ada. Belum dinikmati kok mati, itu tidak ada. Pasti ketika dia mati, dia sudah menikmati semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada banyak sekali cerita tentang ini. Dan saya mendapatkan cerita itu dari banyak sumber. Cerita pertama pernah disampaikan dalam sebuah ceramah, ya. Ada seorang syekh bercerita,
ada orang yang kecemplung sumur. Orang kecemplung sumur, ketika begitu masuk ke dalam sumur kan beliau teriak. Langsung diselamatkan oleh warga setempat, kemudian diangkat. Alhamdulillah selamat. Begitu sudah berada di permukaan sumur, dia dikasih minum. Setelah dia tenang, dia disuruh cerita. Mau ki ceritane piye? Kok kowe iso kecemplung sumur? Tiba-tiba dia langsung berdiri. Tadi itu begini, saya jalan dari sini, kemudian saya lewat sini, kemudian saya melipir-melipir sini, nyemplung sumur lagi yang kedua. Mati. Kecemplung yang kedua ini dia mati. Diselamatkan lagi sama warga, tapi dia sudah mati. Subhanallah. Kecemplung sumur pertama dia belum mati. Ada satu jatah rizki yang belum dia nikmati. Apa tadi Pak? Air. Ini enggak ketinggalan. Air minum ini enggak ketinggalan. Sehingga kalau memang ini adalah jatah rizki dia, pasti akan dia nikmati sebelum dia mati. Karena tidak ada istilah jatah rizki yang ketinggalan sebelum dinikmati, tidak ada. Cerita yang kedua. Ada bapak-bapak yang sudah lama bolak-balik masuk rumah sakit, bahkan sempat koma, nggak sadarkan diri. Tiba-tiba di satu hari tertentu beliau itu sehat, bahkan pihak rumah sakit sudah mau mengizinkan untuk pulang. Datang Isya, kita dengarkan adzan Isya dulu ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah. Cerita yang terakhir sampai mana, Pak? Sudah tahu lanjutannya belum? Sudah ya? Berarti enggak usah aja. Perlu dilengkapi enggak? Baik, yang nyemplung sumur tadi sudah selesai ceritanya ya. Ini ganti orang. Kali ini enggak nyemplung sumur, tapi ada di rumah sakit. Jadi setelah beliau sempat koma, kemudian sadar, terus tiba-tiba sehat. Sampai akhirnya pihak rumah sakit sudah mengizinkan untuk pulang. Tapi waktu itu ditunggu dulu. Kemudian beliau pengen makan. Orang ini sukanya itu gurame, apa itu namanya? Gulai gurame. Akhirnya dibawakan gulai gurame sampai habis 2 piring katanya. Ini yang cerita anaknya sendiri. Habis 2 piring, itu pagi dia makannya. Pagi dia makan, habis 2 piring. Malamnya koma, mati. Setelah dia makan 2 piring tadi, sudah, terus bisa istirahat. Malamnya koma lagi, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia. Masya Allah. Saya ketika dapat cerita itu dari anaknya langsung, itulah contoh. Jatah rizki, gurameh itu tidak akan ketinggalan. Sehingga apa yang disukai oleh orang ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang wafatnya. Hanya selisih sekian jam sebelum yang bersangkutan meninggal, dia makan lahap sampai habis 2 piring. Yang biasanya susah makan hingga hanya bisa mengandalkan infus, tapi kali ini tiba-tiba dia banyak makan. Itulah contoh. Orang tidak akan mati sebelum jatah rizkinya dia nikmati. Cerita yang ketiga. Kali ini es krim jatah rizkinya. Sama kasusnya, ada orang yang diopnam di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama, hingga kemudian dalam suasana ketika dia sudah mulai nyaman, tiba-tiba anaknya yang masih kecil menjenguk bawa es krim. Lalu bapaknya minta, boleh enggak saya ngicipi? Dikasih es krim itu. Setelah dinikmati, mati. Itu kira-kira kalau kita gimana, Pak? Hah? Sing disalahnya sinten? Yang disalahkan siapa? Oh, gara-gara kamu bawa es krim, bapakmu kasih es krim, kamu meracuni bapakmu, Masya Allah. Bukan, anak ini pembawa jatah rizki terakhir yang menjadi jatah ayahnya sebelum yang bersangkutan mati. Sehingga ketika yang bersangkutan sudah menikmati es krim itu, Allah takdirkan dia mati.
Nggak ada istilah gara-gara es krim dia mati ya. Itulah jatah rezeki terakhir dia. Maka sekali lagi, tidak ada orang yang mati kecuali dia telah menikmati semua jatah rezekinya. Selanjutnya, Nabi SAW kasih peringatan. Wa in abta'a anha, walaupun bisa jadi jatah rezeki itu datangnya agak seret. Sehingga waktu orangnya masih muda, rezekinya dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit-sedikit. Kemudian menjelang tua dikasih oleh Allah dalam jumlah banyak. Pak, katanya jatah rezeki itu sudah ditetapkan. Apa mong jatah rezekiku mong sakmene to, Pak? Ora iso tambah, carane tambah pripun, Pak? Ya kita tidak tahu, mungkin Bapak sekarang belum dikasih dalam jumlah banyak. Begitu sudah di usia 80 tahun, tanahnya kena tol. Masya Allah. Langsung kaya mendadak. Sehingga beliau mungkin ketika bekerja sebagai buruh tani, garap sawahnya, pendapatan per bulan hanya kurang lebih 1 juta, 1.200.000, kurang lebih segitu. Dari hasil panen padi. Mungkin dia merasa kok sedikit. Tiba-tiba di usia 70-an tahun, 80 tahun, tanahnya kena tol, langsung gerujuk dapat banyak. Umroh. Masya Allah. Seketika itu langsung berangkat umroh. Alhamdulillah, Allah kasih dia jatah rizki sehingga dia bisa berangkat umroh di akhir hayatnya. Baik, Nabi SAW melarang kita untuk punya penyakit istibta. Lambat tidak masalah. Bapak bisa lihat ya, bagaimana ilustrasi Allah dalam memberikan rizki kepada hambanya. Itu seperti Allah menurunkan hujan. Bapak Ibu lihat, hujan itu diturunkan gimana Pak? Serintik demi serintik, setahap demi setahap. Coba bayangkan, andaikan dalam waktu setahun, hujan setahun ya, berapa curah hujan dalam setahun? Oh, sekian ton kubik air misalnya. Dalam setahun ditahan oleh Allah, diturunkan 1 hari, pas tanggal 1 Januari, bres langsung dari siji. Kira-kira gimana? Mati kabeh menungso. Sehingga andaikan jatah hujan dalam waktu setahun itu ditahan oleh Allah, diturunkan langsung jadi 1. Nih sekali di depan tanggal 1 awal tahun, bless. Jatah rizkimu langsung jadi siji. Mungkin banyak di antara kita yang bangunannya rusak, tanah longsor, hanyut dengan banjir karena hujan setahun diturunkan 1 hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyikapi hambanya dengan itu. Allah turunkan hujan dalam setahun, diturunkan dalam waktu selama beberapa hari. Sehingga sehari ini dikasih hujan sekian kubik, hari berikutnya dikasih hujan sekian kubik, hari berikutnya sekian, hari berikutnya sekian. Walaupun mungkin bisa jadi ada sebagian kota yang tiap hari hampir selalu hujan. Kayak di Dieng itu kayaknya tiap hari hujan ya. Makanya ada ungkapan Dieng never dry. Ratau garing. Teles terus. Baik. Mungkin ada daerah yang curah hujannya banyak. Ada daerah yang curah hujannya sedikit. Tapi semuanya dikasih oleh Allah dengan jatah yang telah Allah tetapkan. Dibuat oleh Allah dalam rentang waktu yang panjang. Setahap sekian, setahap. Bayangkan andaikan hujan itu turun seperti air terjun. Mungkin kita tidak bisa beraktivitas. Maka seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki kepada hamba, setahap demi setahap, dan itulah yang terbaik bagi hambanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha." Andaikan Allah lapangkan rezeki kepada hambanya seluas-luasnya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bersikap melampaui batas di muka bumi. Orang akan saling berantem antara satu dengan yang lain. Sehingga Bapak bisa lihat ketegangan yang terjadi antar orang kaya dengan ketegangan yang terjadi antar orang miskin itu lebih menakutkan ketegangan antar orang kaya, Pak. Maka Bapak bisa dengar ya. Mungkin kita sering mendengar berita mafia-mafia kelas besar itu kalau sudah melawan saingannya
Mereka sampai taruhan nyawa, Pak. Hilangkan nyawa sana, hilangkan. Dia menyewa tukang pembunuh, dia menyewa Pak, Masya Allah. Sedangkan orang yang tidak mampu mungkin dia punya ketegangan dengan tetangganya, tapi nggak sampai paten-patenan, Pak. Tidak sampai bunuh-bunuhan. Itulah contoh bahwasanya rizki itu ketika dibentangkan oleh Allah seluas-luasnya, ternyata manusia gimana? La baghaw fil ardi, bertindak melampaui batas di muka bumi, satu sama lain saling mendolimi. Rebutan minyak itu bisa sampai paten-patenan, Pak. Bukan cuma paten-patenan, perang. Sehingga yang jadi korban tidak cuma 1-2 orang, yang jadi korban rakyat dan negara. Ya, misalnya rebutan minyak antara negara satu dengan negara dua, rebutan tambang antara negara satu dengan negara dua, itu sampai apa? Perang, sampai bunuh-bunuhan. Kalau cuma rebutan sawah, alhamdulillah nggak sampai segitu. Ya mungkin berantem, tapi tidak sampai saling membunuh. Ini salah satu di antara bukti kebenaran apa yang Allah firmankan. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Andaikan Allah melapangkan rezeki kepada hambanya seluas-luasnya, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Artinya mereka akan saling mendolimi. Selanjutnya, Rasulullah SAW melarang tadi penyakit istibta'. Napa to Pak penyakit istibta' niku? Sampeyan tulis ya. Penyakit istibta' adalah keinginan untuk cepat sukses sebelum waktunya. Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Contohnya apa Pak? Pengen sukses sebelum waktunya. Banyak sekali di sekitar kita. Misal nyuwun sewu. Ada orang pengen punya rumah. Nggih? Durung wayahe duwe omah. Wis pokoke kudu cepet-cepet. Karena bapak selalu tanya, kapan kowe iki tuku omah? Umurmu wis sakmene kok sik durung duwe omah, mosok terus nebeng terus karo wong tuamu. Isane mau ngontrak. Akhirnya mungkin karena desakan oleh orang tua, desakan mertua, desakan temannya, kok koncone sing kono wis iso tuku lemah, tuku omah. Dia beli rumah dengan cara riba. Dengan cara riba. Tanggane wis duwe mobil, wis duwe kendaraan. Kowe iki nek mulai pulang kampung mbok membahagiakan orang tuamu, pulang dengan membawa mobil, kan wong tuamu bangga. Kudu kepeksa duwe mobil. Akhirnya apa? Beli mobil dengan cara riba. Nekat dosa gede, melakukan perbuatan dosa besar, yang penting kejar target. Itulah orang yang disebut dengan penyakit istibta'. Belum waktunya untuk keterima kerja, nyogok. Wis penting kowe iso mlebu. Sampai ada yang adol sawah, adol lemah. Tujuannya apa? Biar anaknya keterima. Kamu pengen jadi apa? Oh, saya pengen jadi ini. Wes, engko insyaallah bapak dukung. Didolno lemah, dolno sawah. Yang penting anaknya keterima. Ada kayak gitu, Pak? Itu contoh apa itu, Pak? Pengen cepat sukses sebelum waktunya. Ada orang ikut tender proyek pemerintah. Saingan antara satu vendor dengan vendor yang lain. Terus gimana? Main sogok. Yang penting menang. Durung wayahe tapi nekat. Itulah orang yang pengen cepat sukses sebelum waktunya. Termasuk diantaranya adalah praktek kesyirikan. Ono sing datang ke dukun, ono sing golek pesugihan, dan aneka pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Tujuannya siji, pengen cepat sukses. Makanya penyakit istibta' ini bahaya. Sehingga penyebab terbesar kenapa orang itu nekat berbuat maksiat, nekat mengambil harta yang haram, karena dia terdorong keinginan dia untuk mendapatkan keberhasilan sebelum dia punya fasilitasnya, sebelum waktunya. Baik. Untuk menahan itu Nabi SAW ngasih satu batasan. Ini jangan sampai ditabrak. Apa itu? Khudhu ma hulla wa da'u ma hurrima.
Nek kowe golek rezeki, ambillah yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Nek iso iki selamat insyaallah. Berarti kalau bisa seperti ini, dia tinggalkan penyakit istibta. Ya nek durung wayahe duwe omah ya sabar sih. Ora usah kepeksa kudu transaksi riba. Nek durung wayahe duwe kendaraan ya sabar dhisik. Rasa kepeksa harus utang riba, leasing riba. Ada salah satu jamaah yang tanya, Pak Ustadz, saya punya uang 3 juta. Tapi saya mau beli motor harganya 12 juta. Bagaimana cara akad yang syar'i? Nah, jadi dia pengen tanya akad yang syar'i biar nanti bisa dapat motor dengan cara halal itu gimana? Maka saya kasih jawaban, akad yang syar'i Anda beli motor 3 juta. Udah duit 3 juta kok pengen 12 juta kan udah. Motor 3 juta ada nggak Pak? Wah ada, banyak. Sehingga silahkan kau menjangkau sesuai kemampuan kamu. Tapi kan kadang orang pengen apa Pak? Nah, pengen sing dhuwur, durung wayahe, pengen munggah, akhirnya gayoh-gayoh kejugrukan. Nah itulah bahayanya kalau orang terlalu melayani gaya hidup. Duit seberapapun akan cukup untuk hidup, tapi duit seberapapun tidak akan cukup untuk melayani gaya hidup. Kenapa? Lifestyle. Sehingga kadang dia terpengaruh dengan tetangganya, terpengaruh dengan temannya. Itu sudah bisa, ini sudah bisa. Apa urusanmu dengan dia? Kau adalah kamu. Sehingga kau tidak perlu harus jadi orang lain. Maka kalau mampu seperti ini, ya sudah, cukup di situ. Jangan terlalu memaksakan diri. Maka dalam masalah ini, kita perlu memperhatikan. Jika memang itu sampai nabrak aturan, sebaiknya Bapak mundur. Karena kalau aturan Bapak tabrak, yang Bapak hasilkan tidak akan nambah rizki, sebab rizki Bapak sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Yang keberapa sekarang? Benar ketiga ya? Nah. Lalu hakikat dari rizki itu apa Pak? Hakikat dari rizki itu apa? Ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Syikhir. Hadisnya sahih ya? Hadis sahih riwayat Bukhari. Sahabat Abdullah bin Syikhir ini pernah mendatangi Nabi SAW. Intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang membaca alhaakumut takatsur. Lalu beliau berhenti, baca satu ayat beliau berhenti. Berhenti karena apa? Karena tadabbur. Terkadang orang itu membaca ayat tertentu dengan semangat tadabbur sampai membuat dia berhenti. Terus dia ngenangan, merenung. Lalu Nabi SAW mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini tanahku, ini kendaraanku, ini omahku, dan seterusnya. Kebanggaan dia karena dia sudah bisa mengumpulkan aneka harta. Baik. Sehingga ini orang, dia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Lalu kata Nabi SAW, wahal laka min malika ya ibna Adam. Padahal hakikat dari hartamu wahai manusia, illa hakikat dari hartamu, hakikat dari rizkimu hanya ada 3 kemungkinan. Sampean catat ya. 1, ma akalta fa afnaita, au labista fa ablaita, au tasaddaqta fa amdaita. Sudah dicatat? Artinya, hakikat dari rizkimu adalah yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sedangkan apa yang kau simpan belum tentu jadi jatah rizkimu. Maka bedakan antara
memiliki dengan menikmati. Memiliki belum tentu menikmati, menikmati belum tentu memiliki. Betul, Pak? Itu kan yang tertulis di truk itu apa sih? Memiliki belum tentu menikmati. Menikmati belum tentu memiliki. Mbah karepe apa gitu. Tapi kalimat itu benar. Ada orang yang memiliki tapi dia nggak menikmati. Sebab kenikmatan dunia ini dibuat oleh Allah terbatas. Terbatas dengan apa, Pak? Dengan banyak faktor. Contohnya, Pak, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia punya pantangan. Sehingga dia memiliki tapi dia tidak bisa menikmati. Ada enggak orang yang pantangan makanan, Pak? Banyak sekali. Apalagi di zaman sekarang. Sing zaman dhisik penyakitnya ra tau dikenal, tiba-tiba muncul zaman sekarang. Apa to jenenge penyakitnya? Iku lho, Pak, penyakit asam aurat. Kok ono asam aurat to, Mas? Orang dulu mungkin enggak kenal, tapi sekarang tiba-tiba banyak. Aneka makanan terhidang di hadapannya. Tapi dia enggak bisa menikmati. Pak, sampean itu banyak pantangan, Pak. Niki kolesterol, jenengan kolesterolnya dhuwur. Yang ini gula, Pak. Bapak gulanya dhuwur. Iki asam urat. Bapak asam uratnya tinggi, enggak boleh ini. Ini potensi jantung. Yang ini ginjal, yang ini. Nah, terus saya boleh apa? Air minum saja, Pak. Duitnya oke, tapi tidak bisa menikmati. Ada, Pak? Ada? Berarti apa itu? Memiliki tapi tidak bisa menikmati. Dia kalau dipakai untuk beli makanan, hartanya bisa dapat banyak. Tapi dia tidak bisa menikmati. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Dia punya penghalang untuk menikmati aneka kenikmatan tadi. Yang lain, manusia itu diberi oleh Allah rasa bosan. Sehingga ada penyakit bosan dalam dirinya. Maka awal mulanya dia menikmati, lama-lama bosan. Wah, duwe sepeda. Piro regane sepeda? Sing paling larang niku napa mereka? Brompton. Rega pinten niku, Mas? Enggak tahu. Katanya sampai 50-an juta ya. 50-an juta. Baik. Dia punya sepeda harganya 50-an juta. Waktu beli pertama ditaruh mana, Pak, sepedanya, Pak? Taruh kamar, Pak. Dikeloni. Terus dia pakai keliling-keliling. Lama-lama gimana? Bosan. Begitu bosan digantung di tembok. Sepeda yang seharusnya ditaruh di bawah, sekarang ditaruh di tembok. Bapak pernah lihat sepeda digantung di tembok? Hah? Kenapa itu sepeda kok digantung di tembok? Itu kan salah tempat, Pak, ya. Sepeda kok digantung, Mas? Bosan. Orang diberi oleh Allah penyakit bosan. Sehingga yang dulu dia menikmati, sekarang dia tinggalkan. Walaupun dia memiliki. Nyun sewu. Bapak, makanan yang paling disukai apa? Sate, Masya Allah. Sate apa? Sate ayam atau sate kelinci? Sate sapi, Masya Allah. Jenengan seneng sate sapi. Misalnya ya, setiap 2 jam sekali dikasih sate sapi. Kira-kira kuat makan berapa kali? Cuma 2 kali. Yang ketiga? Yang ketiga muak dia. Sehingga itulah manusia. Sampean seneng apapun dikasih berkali-kali, pribon? Bosan. Ada nggak yang seneng duren? Coba yang seneng duren angkat tangan. Yang seneng duren? Semua rata-rata seneng duren. Nih misalnya sampean dikasih duren per jam sekali. Kasih sak piring duren sejam, kasih lagi. Sanggup menghabiskan? Mendem duren. Itulah contoh ya. Sehingga kenikmatan dunia dibatasi oleh Allah dengan apa? Rasa bosan. Belum lagi kenikmatan dunia dibatasi oleh Allah dengan cara orang itu nggak bisa menjangkau.
duwe tanah tapi yang puncak gunung. Warisannya Simba, ada tanah saya di sana. Terus pripun? Ya dimbarno wae, Mas. Arab digarap ya ora iso. Ada banyak orang Jakarta punya villa di puncak Bogor. Tapi belum tentu sepekan sekali dia datang. Awal dia punya, datang dia berangkat ke sana, macet-macet, nggih. Sehingga Jumat sore itu sudah berangkat. Dari Jumat sore sampai di lokasi Jumat pagi, semalam dia nggak tidur melawan macet. Sehingga dia bisa menikmati Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, pulang 2 malam, pulang. Besok lagi, malas kena macet, sebulan sekali dia datang. Lama-lama setahun sekali dia datang. Lama-lama dia biarkan. Siapa yang menikmati? Tukang kebun. Pemiliknya tidak menikmati, tukang kebunnya menikmati. Ada banyak orang yang dia mungkin punya banyak harta, sampai disimpan di tempat-tempat yang tersembunyi, jangan sampai ketahuan. Ada yang disimpan di luar negeri. Dan mereka ternyata yang punya banyak harta itu sampai disimpan di luar negeri itu ketakutan. Wedina apa Pak? Ketakutan ketahuan. Nyaman enggak orang memiliki sesuatu tapi ketakutan? Ya? Bapak nyaman enggak ketika Bapak memiliki sesuatu tapi Bapak ketakutan? Tidak. Misalnya duwe bojo loro tapi keweden. Pilih mana? Punya istri 1 tapi tenang, punya istri 2 tapi enggak tenang. Sebentar. Kita coba tanyakan ke beliau dulu. Istri 1 tenang. Pilih mana? 2 tapi tenang, Masya Allah. Sehingga kalau orang hidupnya serba ketakutan, didelik nih, disembunyikan, ojo sampai ngerti. Dari mana dia bisa bahagia? Maka termasuk di antara contoh adalah ada orang yang punya kemampuan secara ekonomi, tapi dia nggak mampu poligami. Termasuk nggak itu? Termasuk nggak? Termasuk, berarti jenengan termasuk. Maka jamaah, dalam situasi seperti inilah Allah Subhanahu wa taala jadikan keterbatasan manusia untuk menikmati harta. Sebab sehebat apapun orang ngejar rizki dibatasi oleh Allah. Rizki itu sejatinya adalah apa yang kau makan sampai habis, yang kau gunakan sampai rusak, dan yang kau sedekahkan. Anda tidak akan bisa menikmati semuanya. Tinggal selanjutnya dipikirkan. Sing kesel golek kudune sing paling menikmati. Cuman ada orang yang capek nyari dikasihkan ahli waris. Sehingga dia sendiri tidak menikmatinya. Mau disimpan sampai mati. Kedua sinten? Ahli waris. Terus gimana Pak? Ya sudah, hilang kesempatanmu. Tapi kalau kau capek, ketika nyari ini saya capek, nyari ini saya capek. Biar saya dapat manfaat dari capeknya saya nikmati. Sisanya saya sedekahkan. Sehingga dinikmati di akhirat. Di dunia dia nikmati, kemudian dia nikmati di akhirat. Langgo anak putu, ya silakan Bapak tinggalkan sebagian untuk warisan bagi mereka. Wallahu taala alam. Pun cekap nggih. Ustadz, kita sampai jam berapa Ustadz? Pertanyaan. Oh, baik. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Di sisa waktu kami berikan kesempatan kepada jamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustadz Aminur Bait STBA Hafizullah Ta'ala atas penyampaian ilmu yang telah beliau sampaikan. Semoga menjadi pelajaran bagi kita bahwa rezeki bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keberkahan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan menulis pertanyaannya di kertas lalu diberikan kepada panitia. Tafadhol kepada Ustadz, kami persilakan untuk memberikan jawabannya. Ya, Mbak dibaca. Cik.
Bismillah, izin bertanya Ustadz. Kami warung atau toko yang belum besar. Untuk menyisihkan tabungan setiap hari, kami belum bisa menabung secara banyak. Di daerah kami belum ada petugas bank syariah yang jemput bola seperti bank konvensional. Sementara kalau kami mengumpulkan uang di rumah, kami takut hilang dan uangnya tidak betah kalau di rumah. Bagaimana hukumnya kami menabung di bank konvensional tersebut? Karena yang jemput bola sekarang bank konvensional, bukan bank syariah. Masya Allah. Baik. Jadi beliau punya prinsip, yang namanya uang itu tidak boleh ditaruh di rumah ya. Karena uang uang itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Nah. Nggih. Boleh nggak disimpan di bank konven? Karena uang kalau ditaruh di rumah cepat hilang, tidak aman dan seterusnya. Baik, bagaimana kalau disimpan di masjid? Habis ya? Wah habis Pak, nanti anak-anak dan istri nggak keduman Pak. Nah, insya Allah dalam masalah ini orang diperbolehkan menyimpan harta untuk dijadikan sebagai simpanan dan nanti jadi warisan. Jadi pertanyaannya, boleh nggak sih Pak orang itu punya harta simpanan, orang itu punya warisan? Jawabannya, di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir itu pernah membangun ulang tembok yang mau roboh. Ketika Nabi Khidir memberikan penjelasan, ini tembok apa kok sampai dibangun? Nabi Musa tanya, kenapa kau enggak minta upah? Kemudian Nabi Khidir mengatakan, fa'ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok itu adalah tembok milik dua anak yatim yang ada di kota itu. Dan di bawahnya ada kanzun. Kanzun itu apa Pak? Harta simpanan yang banyak. Itu namanya kanzun. Lalu Allah katakan, wa kana abuhuma salihah, dan bapaknya orang soleh. Berarti orang soleh nyimpan harta. Dalam ayat ini orang soleh tadi nyimpan harta. Terus jadi warisan bagi anaknya. Berarti boleh nggak Pak? Boleh. Jadi penjelasan yang kita sampaikan tadi bukan berarti melarang orang untuk nyimpan harta, tapi memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang bagaimana cara pemanfaatan harta yang benar. Nah terus di mana kita boleh nyimpan harta? Tempat yang paling aman untuk sekarang adalah lembaga sekuritas. Lembaga sekuritas itu bahasa kita ya bank. Bagaimana kalau tidak ada bank syariah? Coba Bapak hubungi bank konven tadi, datang ke CS atau ke ke pelayanan, kemudian sampaikan, saya mau buka rekening yang 0 bunga. Karena terkadang ada kebijakan sebagian bank BUMN yang membolehkan bagi nasabah untuk membuka rekening 0 bunga, sehingga nanti rekening Bapak tersimpan di situ tapi tidak ada bunganya. Dan itu di dunia perbankan ada yang membolehkan. Kalau bisa seperti itu bagus. Sehingga Anda tidak perlu bank syariah, tapi Anda bisa ke bank konven tadi, namun 0% bunga. Kalau nggak ada Pak, kalau nggak ada, wallahu alam, insya Allah diperbolehkan dalam keadaan darurat. Apa sisi daruratnya? Untuk keamanan harta. Untuk keamanan harta. Dan ini pernah difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah sebelum ada bank syariah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, jika rezeki sudah ditakar sampai kita mati, bagaimana implementasi dari Quran Surat At-Tolak
sebagian ayat 3 dan 2. Apakah rezeki yang tidak disangka-sangka itu juga termasuk rezeki yang sudah ditakar? Saya juga pernah mendengar ada hadis yang menjelaskan bahwa istighfar juga bisa mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang dimaksud di sini memang sudah ditakar atau merupakan rezeki tambahan? Jazakumullah khairan. Baik. Saya mau tanya, apa saja cara untuk mencari rezeki? 1, kerja. 2, nikah. 3, silaturahim. 4, istighfar. 5, sedekah. 6, bertakwa, tawakal. Ini semuanya ada dalilnya. Ini bisa mendatangkan rezeki, ini bisa mendatangkan rezeki. Maka kalau pemahaman kita, kerja itu untuk mencari rezeki, takwa juga untuk nyari rezeki, doa juga untuk bisa mencari rezeki. Sebab ikhtiar manusia itu ada 2, ada ikhtiar kauni, ada ikhtiar syar'i. Ikhtiar kauni itu apa, Pak? Dia melakukan sebab untuk mendapatkan akibat. Itu ikhtiar kauni. Kalau ikhtiar syar'i, dia melakukan perbuatan yang dinyatakan oleh syariat bisa mendapatkan akibat. Sebagai contoh ya, kalau Bapak sakit, apa yang akan Bapak lakukan? Berobat. Bisa enggak Pak, Bapak obati penyakit Bapak tanpa harus berobat? Bisa. Caranya gimana? Ruqyah misalnya. Sehingga kita berobat pakai ruqyah, bukan berobat pakai obat. Pakai obat yang kita kenal. Ini ikhtiar, ini juga ikhtiar. Maka pemahaman kaum muslimin, ikhtiar itu tidak hanya terbatas ikhtiar duniawi. Tidak hanya terbatas ikhtiar duniawi, ada juga ikhtiar syar'i. Nah, seperti yang disebutkan di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dan Allah akan kasih dia rizki dari arah yang tidak dia duga. Maka takwa salah satu cara untuk bisa mendatangkan rizki. Nikah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah para budak laki dan perempuan kalian yang dia sudah layak untuk menikah. Kalaupun mereka dalam kondisi fakir, Allah berikan kekayaan dari karunia-Nya. Allah kasih kecukupan dia. Sehingga Allah kasih janji, siapa yang nikah diberi kecukupan. Ibnu Mas'ud mengatakan, iltamisu ar-rizqa biz-zawaj. Iltamisul ghina biz-zawaj. Carilah kecukupan dengan cara menikah. Contoh yang lain tentang silaturahmi, Nabi SAW pernah mengatakan, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang pengen rizkinya dilapangkan dan umurnya ditambah, lakukan silaturahmi. Kok bisa Pak? Kan katanya sudah ditetapkan. Lah kau nyambut gawe juga nyari rizki, ini juga nyari rizki. Maka orang bisa berupaya untuk mendapatkan rizki dari jalur A, jalur B, jalur C, jalur D, dan seterusnya. Tapi itu semuanya tidak mengubah takdir. Itu semuanya tidak mengubah takdir. Terus apa gunanya kita nyari rizki? Toh jatah rizki kita sudah ditetapkan. Karena kamu tidak tahu jatah rizkimu, maka carilah jatah rizkimu. Kecuali kalau sampean iso melihat lauhul mahfud, oh jatah rizkiku sakmene. Kalau kamu tahu jatah rizkimu, silakan nggak usah kerja. Karena kamu tidak tahu jatah rizkimu, carilah sebab untuk menjemput rizki. Wallahu a'lam. Bisa dipahami insyaallah? Nah. Assalamualaikum Ustaz, apakah bunga tabungan di bank boleh dipinjamkan ke saudara untuk modal dagang? Syukron jazakumullah khairan. Untuk modal? Untuk modal dagang. Apakah bunga di bank boleh dipinjamkan untuk modal dagang? Bunga di bank tidak dipinjamkan, tapi dikeluarkan. Dikeluarkan kemana Pak? Untuk kegiatan fasilitas umum, misalnya perbaikan selokan, perbaikan jalan, atau dikasihkan fakir miskin, boleh.
Tapi kalau dimodalkan ke orang lain, nah ini keliru. Seharusnya kalau dimodalkan ke orang lain pakai uang pribadi, jangan pakai uang haram. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukum seorang guru yang memakan MBG muridnya yang tidak berangkat sekolah? Kemudian amalan apa saja yang bisa dilakukan suami istri agar diberikan kecukupan rezeki yang berkah? Syukron, jazakumullah khairan. Apa hukum seorang guru yang makan MBG murid yang tidak mangkat sekolah? Muridnya bolos. Jadi kalau semakin banyak bolos, gurunya makin kenyang. Baik. MBG ini diberikan oleh pemerintah, sasarannya untuk siapa? Siswa, bukan guru ya. Bukan guru. Siswa, hanya siswa. Berarti guru kan tidak berhak. Ya, karena dia tidak termasuk sasaran yang ditetapkan dalam peraturan itu. Baik. Pertanyaannya, boleh enggak guru yang tidak berhak ini ikut menikmati? Karena sisa. Nah, kalau sisa, seharusnya ini kaidah baku ya. Semua yang datang dari negara, kemudian ketika dimanfaatkan sisa, maka harus kembali ke negara. Cuman dapur MBG tidak akan mau terima ketika sisa makanan itu dikembalikan. Mereka mintanya jatahnya sekian, ya sudah dikasih sekian. Mau sisa, mau tidak sisa sekian. Baik. Sehingga kalau ada sisa, misalnya sisa 10, sisa sekian, kembalikan. Mereka nggak terima, Pak, pokoknya dihabiskan. Nah, kita sebagai penerima seharusnya dihabiskan kemana? Pertama, sesuai sasaran, yaitu siswa. Yang kedua, jika masih ada sisa, kembalikan ke negara. Nggak bisa, Pak, kembali ke negara. Bisa nggak kamu jual? Oh, nggak bisa, siapa sih yang mau beli? Berarti yang ketiga, adalah diapain? Dikasihkan fakir miskin. Dikasihkan fakir miskin. Sehingga sisa MBG tadi Anda bisa kasihkan ke fakir miskin. Kenapa fakir miskin? Sebab fakir miskin itu diatur dalam undang-undang, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka mereka dikasih makan sisa MBG, silahkan. Itu penyaluran yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Bismillah, seorang karyawan bekerja pada perusahaan yang susah dibaca, lewati saja. Bismillah, ketika membutuhkan yang bersifat materi atau uang untuk biaya mondok anak atau kayak SPP dan qadarullah sampai lewat jatuh tempo belum bisa bayar, apakah yang harus saya lakukan selain tetap berusaha dan tawakal? Butuh uang untuk bayar SPP tapi nggak bisa memenuhi. Sudah jatuh tempo tetap belum bisa bayar. Apa yang harus dilakukan? Selain sabar dan tawakal serta berusaha. Baik. Kalau Bapak sudah serius untuk bekerja, mengupayakan sebisa mungkin untuk mendapatkan harta demi memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, termasuk diantaranya adalah kewajiban bayar SPP anak Anda yang tinggal di pondok. Tapi tetap kurang Pak Ustadz. Maka yang Anda lakukan adalah terus terang saja kepada pihak pondok. Sehingga jangan ada yang ditutup-tutupi. Pak, saya saestu niki terus terang, saya serius ya. Ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi saya cuma dapat sekian. Maka pilihannya minta penundaan, atau barangkali ada keringanan, atau mungkin ada zakat yang bisa
digunakan untuk nutupi kewajiban SPP tadi. 3 ini. Sebab posisi Anda sebagai orang miskin, punya pendapatan tapi nggak cukup, itu orang miskin. Karena nggak cukup, maka Anda berhak dapat zakat. Sehingga mungkin orang tua bisa nyari ke amil zakat, lembaga-lembaga zakat, Pak, saya seperti ini keadaannya, jujur Pak, seperti ini. Saya boleh nggak minta zakat? Dia berhak untuk dikasih. Jika memang yang bersangkutan betul-betul miskin. Ya alhamdulillah, kalau kemudian amil zakat tadi mau memenuhi, insya Allah bisa dipakai untuk nutupi. Dan metode ini yang kami gunakan untuk penyelesaian SPP nunggak di sekolah kami. Cuman kadang ada wali santri yang kurang kooperatif. Kurang kooperatif gimana Pak? Dia nggak mau jujur, nggak mau terbuka. Mohon maaf, kadang dia salah prioritas. Sehingga lebih mending dipakai A daripada dipakai bayari sekolah anaknya. Lah ini kan dia titipkan anaknya di pondok, makan di pondok, tapi dia nggak mau biayai. Dia lebih baik gunakan yang lain. Ketika dia diminta, ini Pak ada bantuan zakat, tapi syaratnya Bapak statusnya harus orang miskin. Bukan karena sengaja nunda bayar SPP, tapi memang dia nggak mampu untuk bayar. Bisa nggak Bapak buat pernyataan kalau Bapak memang orang miskin? Kalau perlu dikasih lampiran surat keterangan dari RT. Nggak mau. Sehingga suruh menyatakan diri sebagai orang miskin nggak mau. Berarti kan sebenarnya dia mampu. Tapi apa? Sengaja menunda. Ini orang subhanallah ya, tidak tahu prioritas penggunaan harta. Makanya kalau memang jujur nggak mampu, terus terang saja kepada pihak sekolah. Ya. Sampai pada titik tertentu, sekolah tetap memberikan tekanan. Ya coba Anda cari lembaga-lembaga zakat yang bisa membantu Anda untuk nutupi kekurangan biaya SPP tadi. Wallahu a'lam. Nah. Seorang karyawan bekerja pada perusahaan yang mesinnya dari vendor, bentuknya kerjasama operasional atau KSO. Karyawan mendapat gaji dari perusahaan. Setiap tahun vendor memberikan insentif kepada karyawan, tetapi tanpa sepengetahuan perusahaan. Apakah insentifnya boleh diterima atau bagaimana hukumnya insentif tersebut? Baik, paham insya Allah Pak ya? Ada perusahaan A, dia punya karyawan namanya Pak Ijo. Ya? Ada perusahaan B. Nah, Pak Ijo ini diminta kerja di perusahaan B. Dan dia digaji oleh perusahaan A. Saat Pak Ijo kerja di perusahaan B, Pak Ijo dikasih insentif oleh perusahaan B. Padahal dia sudah digaji oleh perusahaan A. Dan insentif ini dia nggak memberitahu kepada perusahaan A. Tidak boleh. Seperti ini, tidak boleh. Sebagai contoh ya, ada aparatur pemerintah. Dia digaji oleh negara. Ditugaskan di lembaga swasta. Kamu saya tugaskan di lembaga swasta ini. Ya? Yang gaji negara. Lembaga swasta ini bayarnya ke negara. Lalu negara gaji ke aparat pemerintah tadi. Lembaga swasta ini ngasih tips atau insentif kepada aparatur negara tadi. Boleh nggak diterima? Tidak boleh. Karena memang dia kerjanya itu. Dan dia gajinya dari negara, bukan dari lembaga swasta tadi. Kalau perusahaan swasta, PTA dan PTB tadi, si karyawan Pak Ijo ini tinggal bilang aja, wahai A, saya dikasih bonus di sini, boleh nggak saya terima? Kalau PTA ini setuju, boleh, halal. Maka harus terus terang. Tapi kalau meneng-menengan, sembunyi-sembunyi, langsung melebu saku, ngilang. Nah, kayak gini tidak boleh. Sebab dia sudah digaji oleh siapa? Perusahaan tempat dia kerja. Wallahu a'lam. Cukup? Nah, ada lagi? Masya Allah, carikan yang ringan-ringan saja. Nah. Bagaimana kalau keluarga salah satu pasangan kita belum ikut sunnah? Apakah akan berpengaruh ke rezeki yang kita dapat?
Salah satu pasangan kita belum ikut sunnah. Salah satu keluarga dari pasangan kita. Salah satu keluarga dari pasangan belum ikut sunnah. Berarti dia ikut siapa itu? Ikut yang wajib. Nah. Mungkin yang beliau khawatirkan, apakah itu akan mempengaruhi jatah rizki? Kalau jatah rizki nggak bakalan geser. Cuman mungkin kenyamanan hidup Anda jadi sedikit terganggu. Sebab tidak satu frekuensi. Ya. Sehingga kalau ketemu isinya mau debat. Sebelum tidur debat dulu. Masya Allah. Debat yang di luar kasur. Masya Allah. Apa nanti akan dihasilkan? Makanya Anda perlu banyak sabar ya. Ini tantangan. Siapapun di antara bapak ibu yang mungkin suaminya atau istrinya belum mau belajar Islam lebih dekat. Ya alhamdulillah selama dia masih menjalankan kewajiban silakan dipertahankan. Tapi kalau misalnya terjadi sengketa, gesekan dan seterusnya, jika memang Anda punya ilmunya silakan dijawab. Tapi kalau nggak punya ilmunya sebaiknya didiamkan. Itu lebih aman. Sebab kebenaran tidak boleh kalah debat. Sepanjang perjalanan sejarah umat manusia, tidak ada nabi yang kalah hujah. Walaupun banyak nabi yang kalah kuasa. Nabi Ibrahim ketika debat dengan kaumnya, menang beliau. Menang debat. Habis menang debat, dibakar. Nabi Musa melawan Fir'aun ketika debat, Musa menang. Habis itu diusir. Nabi Nuh ketika melawan debat dengan kaumnya, menang. Nabi-nabi yang lain juga ketika debat menang. Makanya kalau sekiranya Anda belum punya ilmunya yang mencukupi, lebih baik diam. Tapi kalau punya ilmunya, silahkan dikasih arahan. Sing bener kayak gini, sing bener kayak gini. Sambil pelan-pelan memberikan pengaruh, nanti bisa jadi Allah berikan hidayah kepada yang bersangkutan, walaupun belum saatnya sekarang. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.